Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk maksudnya untuk tugas lesson yang ketiga tentang modul perkembangan peserta didik sekarang ini, kita akan membahas yang ketiga ini, yaitu tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Baik, dari perkembangan emosional ini kita dibagi menjadi 4 poin, yaitu pertama adalah pengertian perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Terus yang kedua yaitu karakteristik perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Terus yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi emosi sosial dan spiritual peserta didik. Yang keempat yaitu implikasi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Dari pengertian perkembangan ini dibagi menjadi 3, yaitu kita akan membahas yaitu perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan spiritual. Dari karakteristik kita akan membahas yaitu karakteristik perkembangan emosi, karakteristik perkembangan sosial, dan karakteristik perkembangan spiritual. Dari faktor yang mempengaruhi emosi sosial dan spiritual peserta didik, pertama kita akan membahas dari perkembangan emosinya, dan terus dari perkembangan sosialnya, dan dari perkembangan spiritualnya. Sedangkan kita yang terakhir yaitu tentang implikasi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik, kita akan membahas dari 3 faktor implikasi ini, yaitu pertama dari perkembangan emosinya, kedua dari perkembangan sosialnya, dan ketiga dari perkembangan spiritualnya. Baik, sekarang saya mau mencoba untuk memaparkan dari pertama, yaitu poin pertama, pengertian perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Emosi adalah perasaan yang ada di dalam individu. Emosi dapat berupa perasaan senang dan tidak senang, perasaan baik dan buruk. Emosi juga didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Perasaan benci kuat, takut, amarah, cinta, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Terus pondasi perkembangan psikososial mencakup emosi dan pengalaman awal anak bersama dengan orang tua. Anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan sebagai makhluk sosial ini telah aktif berkembang, dikembangkan anak sejak lahir. Fungsi emosi, fungsinya untuk apa? Terhadap perkembangan anak, antara yang pertama merupakan bentuk komunikasi. Seperti anak bayi kalau pengen susunya, air minumnya pasti nangis kan. Nah, itulah bentuk komunikasi. Emosi sebagai bentuk komunikasi menjadi anak dapat menyatakan segala kebutuhan dan perasaan terhadap orang lain. Seperti nangis, pengen jajan, anak, seperti itu. Terus yang kedua yaitu emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian yang menyesuaikan diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yaitu singkatnya, perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Baik, jadi kita udah ngebahas dari emosi itu adalah perasaan. Terus Islam menegaskan manusia diciptakan beragam agar saling kenal mengenal, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat. Manusia harus saling tolong menolong, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Al-Maidah ayat 2. Terus sesama orang-orang beriman itu bersaudara, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat. Terus dalam kaum muslimin itu adalah satu, yaitu tersimpan dalam Quran surat Al-Anbiya. Nah, itu bukti bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Dan yang ketiga kita spiritualnya. Keseimbangan antara dunia dan akhirat menjadi suatu keharusan yang ditanamkan sejak dini pada peserta didik.
Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan kebahagiaan peserta didik baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu pendidikan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan kelak akhirat. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Kita bahas dari poin yang kedua, yaitu tentang karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Lewis dan Rosenbaum mengatakan proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi melalui 5 tahapan, yaitu elicitors, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua, receptors, yaitu aktivitas di pusat sistem saraf. Yang ketiga yaitu stage, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat, expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti pada mimik wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Dan yang kelima adalah experience, yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Kita akan bahas dari emosi. Emosi adalah gabungan dengan komponen, yaitu dari yang tadi kita paparkan, yang kemudian dibagi dalam 3 variabel. Yang pertama kita variabel stimulus, merupakan rangsangan yang menimbulkan emosi, disebut sebagai variabel stimulus. Yang kedua yaitu variabel respon, merupakan pola sambutan ekspresi atas kejadiannya pengalaman emosi, disebut sebagai variabel respon. James Fowler merumuskan teori of fights didasarkan pada teori perkembangan psikologi Erikson yang mengacu pada tahapan kehidupan yang terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan prima phase, yaitu dari 0 sampai 2 tahun. Terus yang kedua yaitu tahap intuitif projektif pada tahap usia 2 sampai 7 tahun. Biasanya kepercayaan anak bersifat peniruan karena kepercayaan yang dimilikinya masih berupa gabungan hasil pengajaran, contohnya signifikasi dari orang-orang dewasa. Jadi banyak anak kecil yang suka niruin orang dewasa. Terus yang ketiga yaitu tahap metics literal phase, dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini sesuai dengan tahap kognitif, anak secara sistematik mulai mengambilkan makna dan tradisi masyarakatnya. Tahap yang keempat yaitu tahap systematic konvensional phase, tahapan yang terjadi pada usia 12, akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Terus tahap yang kelima, tahap individuatif reflektif phase, tahapan yang terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini dimulai muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individu terhadap kepercayaan tersebut. Biasanya ditandai dengan adanya kesadaran terhadap relativitas pandangan dunia yang diberikan orang lain, dan kedua mengabaikan kepercayaan terhadap otoritas eksternal dengan munculnya ego eksklusif sebagai tanggung jawab dalam memilih antara prioritas dan komitmen yang akan membantunya membentuk identitas diri. Yang keenam yaitu tahap konjuktif phase, tahapan yang dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol ritual-ritual dan keyakinan agama. Yang terakhir yaitu tahapan yang ketujuh, yaitu tahap universalizing phase, tahapan yang berkembang pada masa usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya kepercayaan transendental untuk mencapai perasaan ketuhanan serta adanya desentrasi diri dan pengosongan diri. Baik, sekarang kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi emosi sosial dan spiritual peserta didik. Pertama adalah faktor dari emosinya. Perkembangan emosi yang muncul pada setiap anak berbeda
antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Zakiyah Darajat, bahwa kegoncangan emosi itu tidak hanya disebabkan oleh perubahan hormon seks dalam tubuh saja, karena perubahan hormon itu mencapai puncaknya pada permulaan masa remaja awal, sementara perkembangan emosi mencapai puncaknya pada periode terakhir. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Pertama yaitu pengaruh keadaan individu sendiri, dan yang kedua konflik-konflik dalam proses perkembangan, yang ketiga faktor lingkungan. Seperti itu. Baik, yang faktor yang kedua yaitu di karakteristik faktor yang berkembang sosial. Perkembangan sosial. Pertama yaitu faktor individu. Apa itu faktor individu? Biasanya faktor individu ini termasuk kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Terus dari faktor lingkungan, tadi kan individu, sekarang faktor lingkungan atau keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Perkembangan sosial di lingkungan keluarga juga dipengaruhi oleh pertama status anak dalam keluarga, statusnya apa, terus keutuhan keluarga, apakah orang tuanya cerai atau ada, itu walau alam ya. Terus yang ketiga itu sikap dan kebiasaan orang tua, itu akan mempengaruhi anak. Dan yang keempat itu faktor dari luar rumah. Faktor di luar rumah seperti lingkungan bersosialisasi di luar rumah, anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil dirinya, ada orang dewasa, sehingga sosialnya akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. Dan yang keempat adalah faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk, seperti tidak diperbolehkannya main keluar rumah oleh orang tuanya, maka hal itu akan mempengaruhi bagi proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitarnya yang berbeda di luar rumah. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah. Faktor yang mempengaruhi, sekarang kita bahas faktor yang mempengaruhi secara spiritual. Faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan moral, spiritual, individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Di sekolah anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga lingkungan pergaulan. Pergaulan juga turut mempengaruhi moral seseorang. Pada masa remaja biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru. Biasanya di usia ini di SMP. Pada masa remaja biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Dan yang keempat, lingkungan masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh terhadap pembentukan moral sebab adanya kontrol dari masyarakat itu tersendiri berupa sanksi-sanksi sosial untuk pelanggarnya. Faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan atau hereditas diartikannya sebagai totalitas karakteristik individu. Terus tingkatan penalaran mungkin tinggi. Tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Teknologi. Nah, ini juga teknologi juga mempengaruhi perkembangan spiritual. Kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap moral dan spiritual. Yang keempat, kita akan membahas tentang implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Pada masa remaja merupakan masa di mana emosi anak mudah sekali berubah-ubah karena adanya perubahan hormon di dalam tubuhnya dan juga karena adanya tekanan-tekanan baru yang dialami seorang remaja yang dapat mengendalikan emosinya dengan baik, maka hubungan sosialnya pun akan lebih baik karena para remaja sudah bisa menilai orang lain melalui ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh temannya saat temannya adalah seorang yang baik hati,
penyabar dan tidak mudah tersinggung, maka akan banyak orang yang menyukainya. Tapi sebaliknya, jika seorang remaja tidak bisa bersikap dengan baik, maka akan dijauhi oleh teman sebayanya. Strategi untuk menanggapi perkembangan emosi peserta didik pertama yaitu guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial. Dan kedua, guru atau orang tua harus tampil dalam mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak. Dan yang ketiga, guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, membuat prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Strategi dalam membantu peserta didik memperoleh tingkah laku interpersonal yang efektif, yaitu pertama mengajarkan keterampilan sosial dan strategi pemecah masalah sosial, dan yang kedua memberikan label perilaku yang pantas, yang ketiga meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku-perilaku yang mereka miliki, terus yang keempat mengembangkan program mediasi teman sebaya, yaitu membandingkan penjelasan bahwa tingkah laku agresif yang merugikan baik fisik maupun psikologis orang lain tidak dibenarkan di sekolah. Terhadap perkembangan spiritual peserta didik, guru harus mampu mengembangkan dengan cara pertama, menjadikan pendidik wahana kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Tidak hanya bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagaman. Dan yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Ketiga, memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Keempat, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari. Kelima, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta. Keenam, menyuruh anak menuangkan bahwa Tuhan itu adalah jiwa diri mereka tumbuh untuk mendengarkan darah mengalir. 7. Materi yang disampaikan guru dalam kelas adalah materi yang secara langsung dapat menyentuh permasalahan keagamaan yang dialami peserta didik. 8. Menanamkan nilai-nilai Islam yang terkait dengan masalah ibadah. Pendidikan dan orang tua perlu memahami perubahan-perubahan yang dialami oleh anak saat anak berada di sekolah. Seorang guru harus peka terhadap perubahan-perubahan yang dialami anak didik, seperti perubahan emosi, tingkah laku, prestasi, dan lainnya sebagainya. Selain itu, guru harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak didik, sehingga mereka tidak merasa takut saat ingin menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Alhamdulillah, seperti itulah mungkin pemaparan materi yang KB3, yang untuk resume KB3 ini tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.